Tiba-tiba terdengar suara dar dari lantai atas, seperti benda yang jatuh dari lantai atas menuju lantai bawah. Mereka semua panik. Lalu tiba-tiba Bayu menyalakan senter dan berkata, "Ayo kita tinggalkan tempat ini." Dan mereka semua berlari ke pintu utama, namun pintu utama terkunci, tidak bisa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yofi Zuriansa di channel aku Ruang Misteri. Video kali ini aku akan mengajak kalian menceritakan sebuah tempat angker yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Warga sekitar menyebut tempat ini dengan sebutan Wisma Erni. Ada apakah di balik rahasia kelam Wisma ini? Yuk langsung kita bahas di jalan ceritanya. Malam itu angin bertiup dengan kencangnya meniup pepohonan yang mengelilingi Wisma Erni. Di malam itu ada 5 mahasiswa dari salah satu universitas besar di kota Malang. Mereka ingin melakukan dokumentasi untuk menyelesaikan tugas mereka tentang kisah urban legend di kota Malang. Nah, malam itu mereka berlima, Bayu, Riko, Dina, Sari, dan Joni sedang melakukan dokumentasi di tempat itu. Ketika mereka berlima berdiri di gedung ini, Dina berkata dengan ragu, "Apakah kita benar-benar ingin masuk ke tempat ini?" Bayu sebagai pemimpin kelompok berkata, "Alah Din, santai aja. Kita kan di sini cuma sekedar dokumentasi, bukan untuk mencari setan." Nah, Joni sambil mengangkat kameranya berkata, "Wah, bakal keren nih kalau kita mendapatkan hal-hal aneh di tempat ini. Kan Wisma Eri ini terkenal angker." Lalu Sari menimpali omongan Joni. Ia berkata, "Iya sih, memang tempat ini terkenal angker. Katanya dulu ada seorang perempuan bernama Erni yang mati di tempat ini. Sampai saat ini arwahnya masih gentayangan di Wisma ini." "Alah, itu sekedar cerita," timpal Bayu. Sambil membuka gerbang, ia mengajak teman-temannya untuk memasuki Wisma ini. Ketika mereka berlima masuk, mereka berdiri tepat di bangunan tua yang menyimpan misteri pada malam itu. Nah, ketika mereka memasuki Wisma Erni, Riko mulai menyalakan kameranya untuk merekam kejadian-kejadian yang terjadi di dalam Wisma ini. Nah, ketika mereka memasuki sebuah ruang tamu yang besar, Dina melihat ada sebuah kursi goyang tua. Lalu tiba-tiba kursi goyang ini bergoyang dengan sendirinya. Lalu Dina berkata, "Kalian melihat gak kursi goyang tadi?" Lalu Bayu mendekati kursi tersebut sambil memegangnya. Lalu ia berkata, "Alah, mungkin ini karena angin." Nah, setelah mereka mengitari ruang tamu tersebut, ada sebuah tulisan di dinding yang bertuliskan, "Aku masih di sini." Lalu Sari berkata, "Siapa sih yang iseng menulis tulisan ini di sini? Membuat seram saja." Lalu Riko menjawab, "Paling ulah iseng anak-anak kecil." Nah, mereka malam itu melanjutkan perjalanan ke ruang tengah, tempat mereka mendirikan base camp pada malam itu. Dan mereka lalu memasang beberapa kamera di sudut-sudut ruangan untuk merekam kejadian-kejadian aneh di tempat tersebut. Nah, ketika itu Bayu berkata, "Yuk kita bagi-bagi tugas. Aku dan Riko akan mengeksplor lantai 2 dan Dina serta Joni akan mengecek bagian dapur. Sari tetap tinggal di sini untuk memantau kamera." Akhirnya mereka berpisah pada saat itu. Nah, di lantai 2, Bayu dan Riko menyusuri ruangan-ruangan yang sangat luas. Nah, ketika ia melihat di sana banyak sekali terdapat lukisan-lukisan yang tua yang sudah berdebu. Nah, seketika itu mereka mendengar ada sebuah ketukan. Lalu Bayu berkata, "Bay, kamu dengar gak? Ada suara ketukan tadi." Bayu mengangguk dan mengarahkan senter ke sebuah kamar. Nah, ketika itu mereka ingin mengecek ke kamar tersebut. Ketika mereka membuka, hanya terdapat ruangan yang kosong dan isinya hanya terdapat sebuah kasur yang besar serta lemari yang pintunya agak terbuka sedikit. Riko lalu berkata, "Bay, mungkin aku mendengar suara ketukan dari dalam lemari tersebut." Lalu Bayu perlahan maju dan membuka lemari itu. Ia melihat tidak ada sosok apapun di dalam lemari tersebut. Ia hanya melihat sebuah cakaran yang panjang serta terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan, "Tolong aku."
Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke base camp di mana mereka berkumpul tadi. Nah, di dapur, Dina dan Joni melihat banyak sekali perabotan yang berserakan. Mereka berpikir seolah-olah tempat ini baru saja ditinggalkan. Dina penasaran dengan lemari yang ada di dapur lalu membukanya. Tiba-tiba sebuah panci jatuh ke lantai dengan kerasnya. Joni lalu menoleh. "Ah, kamu Din, sengaja ya nakutin aku." Lalu Dina menjawab, "Enggak kok, aku nggak sengaja, aku hanya cuma membuka lemari." Nah, tiba-tiba pada saat itu terdengar suara bisikan dari seorang perempuan yang berkata, "Pergilah kalian dari tempat ini." Joni dan Dina saling menatap satu sama lain dan akhirnya berlari ketakutan meninggalkan dapur tersebut. Akhirnya mereka berkumpul kembali di ruangan tengah sambil muka yang penuh ketakutan. Dina lalu berkata, "Sepertinya aku merasa kita tidak sendiri di tempat ini." Sari yang semenjak tadi mengawasi CCTV, ia berkata, "Aku sepertinya melihat sesuatu." Nah, dalam rekaman tersebut, mereka melihat kursi goyang yang mereka lihat tadi bergerak sendirinya. Ada hal yang paling mengerikan dalam rekaman tersebut, mereka melihat samar-samar ada sosok wanita yang berdiri di belakang kursi tersebut sambil menghadap langsung ke kamera. Nah, wanita itu menggunakan pakaian yang serba putih, rambutnya panjang dan mukanya tertutup oleh rambut. Tangannya bergetar seolah-olah ingin memberitahu sesuatu kepada mereka. Tiba-tiba kamera mati serentak dan ruangan menjadi gelap. Tiba-tiba terdengar suara dar dari lantai atas, seperti benda yang jatuh dari lantai atas menuju lantai bawah. Mereka semua panik. Lalu tiba-tiba Bayu menyalakan senter dan berkata, "Ayo kita tinggalkan tempat ini." Dan mereka semua berlari ke pintu utama, namun pintu utama terkunci, tidak bisa terbuka. Saat mereka mencoba untuk membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menuruni anak tangga. Seketika itu mereka berlima menatap ke arah tangga dan melihat sosok wanita tadi yang berpakaian putih yang berambut panjang. Sekarang mereka dengan jelas melihat mukanya. Mukanya pucat, tatapannya kosong dan mulutnya penuh dengan darah. Lalu ia berkata, "Kalian tidak boleh pergi dari tempat ini," dengan nada yang sangat lirih. Tiba-tiba Dina berkata, itu Ernie," sambil ketakutan pada malam itu. Tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan tiba-tiba wanita itu melayang-layang pergi menuju ke arah mereka. Dina berteriak, "Bayu, buka pintunya Bayu, Bayu buka pintunya," dengan nada yang begitu ketakutan. Bayu dengan cepat menarik tuas tersebut tapi tidak bisa terbuka juga. Dan akhirnya Sari lalu berlari ke sudut ruangan sambil berduduk dan memeluk lututnya dan menangis. Riko tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang bukan berasal dari mereka berlima. Ia terdengar suara bisikan, lalu berkata, "Kalian pergilah dari tempat ini." Riko menoleh dan berkata, "Apa maksudmu?" Tapi ia tidak melihat sosok apapun di sana. Nah, tiba-tiba Joni berusaha untuk menghidupkan kamera, tapi di layarnya hanya menampilkan bayangan hitam yang bergerak saja. Lalu Dina mencoba menghidupkan senter dan mengarahkan ke arah depan. Tiba-tiba sosok wanita itu sudah berada tepat di hadapan mereka. Lalu wanita itu berkata, "Darah harus dibayar dengan darah." Mereka semua mundur ketakutan. Tiba-tiba Joni tanpa sengaja menyenggol sebuah lemari besar. Dan di dalam lemari tersebut terjatuh sebuah kotak tua. Dan Sari lalu mengambil kotak tersebut dan membuka. Ia melihat ada tumpukan surat dan sebuah foto. Dia melihat di foto tersebut wanita muda berambut panjang mirip hantu yang mereka lihat tadi. Lalu Sari berkata, "Ini pasti Ernie." Bayu pada saat itu mengambil sebuah surat lalu ia membacanya. Di surat itu tertulis, "Aku tidak bisa kabur. Dia akan membunuhku. Jika aku mati, jangan biarkan dia pergi. Dia dia adalah titik-titik." Surat itu sepertinya terputus-putus, seolah-olah seseorang yang menulisnya dengan terburu-buru. Dina lalu berkata, "Jadi selama ini Ernie tidak bunuh diri."
Lalu Joni menambahkan, mungkin Ernie dibunuh oleh seseorang dan arwahnya masih terjebak di tempat ini. Tiba-tiba suara tangisan terdengar di seluruh ruangan. Mereka melihat sosok Ernie terduduk di tengah ruangan sambil menangis dan tubuhnya berguncang. Sari mencoba memberanikan diri dan bertanya kepada sosok ini. Lalu ia bertanya, Ernie, siapakah yang membunuhmu? Lalu sosok ini menatap ke arah Sari dan ia terlihat mukanya penuh dengan kesedihan dan bukan amarah. Ia lalu berdiri dan menunjuk lorong gelap yang ada di belakang mereka. Nah, mereka saling berpandangan satu sama lain, tapi tidak ada yang berani bergerak. Lalu Bayu berkata, mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk kita bisa keluar dari tempat ini. Dengan langkah ragu, mereka berlima menuju sudut ruangan yang ditunjuk Ernie. Ketika sampai di tempat tersebut, mereka melihat ada pintu besi tua yang sudah terbuka setengah. Ketika itu Bayu dan Joni mendorong pintu tersebut, lalu terciumlah bau busuk dan lembab yang menusuk ke hidung. Lalu Joni berkata, astaga, tempat ini ternyata adalah ruangan bawah tanah. Dina berkata sambil menutup hidung, bau apa ini? Lalu mereka masuk ke dalam ruangan. Mereka melihat yang membuat darah mereka semakin membeku. Mereka melihat di ruangan tersebut terdapat banyak sekali cakaran-cakaran, serta mereka melihat sebuah tulisan seperti orang yang sedang mencoba melarikan diri dari tempat itu. Di ujung lorong mereka menemukan hal yang lebih mengerikan lagi. Mereka melihat ada sebuah ruangan kecil yang terdapat ranjang tua yang berkarat. Di sana terdapat sebuah rantai yang tergantung di dinding. Seolah-olah tempat ini pernah dijadikan untuk menyiksa seseorang. Di lantai mereka menemukan noda hitam tampak seperti darah kering. Lalu Riko berkata, mungkin disinilah Ernie disiksa dan mati di tempat ini. Lalu Bayu menemukan sebuah pisau yang bertuliskan inisial AS di gagang pisau tersebut. Lalu Riko berkata, siapakah AS ini? Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan. Mereka berbalik dan melihat sosok pria tua yang wajahnya mengerikan, yang berdiri di pintu lorong. Pria itu berpakaian lusuh dan kotor, tatapannya penuh dengan kebencian. Lalu ia berkata, kalian tidak seharusnya berada di sini. Lalu Dina berkata, siapakah kamu? Pria itu hanya tertawa pelan dan berkata, akulah yang menyelesaikan kisah Ernie. John tersentak dan lalu berteriak, kaulah pembunuhnya. Lalu pria itu tersenyum pelan, lalu ia berkata, aku adalah pemilik wisma ini. Dulunya Ernie adalah kekasihku, tapi ia mengkhianati aku dan aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Lalu Riko berkata, kau mengurungnya di sini dan kau membunuhnya. Pria itu hanya tersenyum. Tiba-tiba angin bertiup kencang di ruangan tersebut. Sosok Ernie muncul di balik kegelapan dan ia berteriak, kau akan menerima balasannya. Tiba-tiba tubuh pria itu melayang dan berteriak kesakitan. Lalu Ernie mendekat dan tangannya mencengkram leher pria tersebut. Dalam hitungan detik, tubuh pria itu jatuh ke lantai dan tidak bernyawa lagi. Seketika itu, Ernie tatapannya berubah menjadi lebih tenang. Arwah Ernie menatap mereka semua dengan tatapan yang tenang, lalu ia mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba Ernie menghilang dalam kegelapan. Nah, begitu sosok Ernie menghilang, pintu utama wisma terbuka. Mereka semua akhirnya berlari keluar tanpa menoleh sedikit pun. Ketika ada salah satu dari mereka melihat kembali ke wisma Ernie, mereka melihat ada sosok Ernie yang berdiri di lantai 2 sambil tersenyum lalu menghilang. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menemukan sesosok kerangka manusia di tempat itu. Setelah dilakukan penyelidikan, dinyatakan polisi bahwa sosok kerangka ini adalah kerangka Ernie yang telah lama hilang. Yang jadi pertanyaan, siapakah sosok pria yang mereka temukan malam itu? Ternyata setelah diusut, sosok itu adalah pemilik wisma ini yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Nah, beginilah akhir dari cerita Wisma Ernie.
Cerita ini mungkin sekedar cerita mitos atau legenda urban masyarakat sekitar. Untuk kebenarannya mungkin waktulah yang akan menjawabnya. Nah, bagi kalian yang menyukai atau memiliki pengalaman-pengalaman horor, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Yang sudah menonton video ini sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel aku agar kalian mendapatkan info-info terbaru tentang kisah-kisah horor aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.